Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Kali ini saya mencoba untuk menjawab satu pertanyaan terkait dengan titik kritis review RKA SKPD. Jadi berbicara terkait dengan review RKA SKPD, tentu saja hal-hal yang harus dipahami oleh pereview itu sendiri atau auditor yang mereview RKA SKPD tersebut itu mulai dari proses bisnis RPJMD, kemudian RKPD, KUA PPAS, dan mekanisme penyusunan RKA SKPD itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, berbicara terkait dengan RPJMD, tentu saja setiap kepala daerah yang terpilih, hal yang pertama yang harus segera dilaksanakan yaitu merumuskan visi dan misi yang telah dijanjikan pada masa kampanye pemilihan kepala daerah menjadi sasaran strategis, tujuan dan sasaran strategis sampai dengan program kegiatan subkegiatan. Artinya visi dan misi yang telah dijanjikan atau janji politiknya pada masa kampanye itu dijabarkan menjadi sasaran dan tujuan strategis yang tentu saja harus dicocokkan juga dengan RPJPD atau rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan juga disinkronisasikan dengan RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, serta disinkronisasi juga dengan RPJMD pemerintah daerah tetangga atau pemerintah daerah di sekitar daerahnya. Ini yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah terpilih. Nah, selanjutnya bagaimana dengan titik kritis dalam review RKA SKPD tersebut? Nah, di sini tim yang melakukan review tadi itu harus memastikan keselarasan antara program kegiatan dan subkegiatan yang diajukan pada RKA tadi itu sesuai dengan KUA PPAS. Itu yang pertama. Juga memastikan kesesuaiannya atau keselarasannya dengan RKPD. Jadi kalau tingkat Pemda ada RKPD, kalau tingkat SKPD ada yang namanya Renja SKPD. Lalu di atasnya dilihat juga sasaran strategis, tujuan pencapaian sasaran pada RPJMD. Nah, titik kritis di sini adalah usulan-usulan kegiatan pokok pikiran. Nah, kenapa demikian? Karena berdasarkan regulasi yang ada, setiap anggota DPRD itu dibolehkan untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan atau program kegiatan dalam bentuk pokok pikiran atau sering kita sebut pokir. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tadi itu harus dilihat keselarasannya, kesesuaiannya dengan matriks Renstra pemerintah daerah. Apakah usulan-usulan tadi itu bisa dilakukan pada tahun ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah usulan-usulan tadi itu sejalan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD atau kalau di Aceh disebut kanun tentang RPJMD. Jadi ini salah satu titik kritis dalam review RKA SKPD. Titik kritis lainnya adalah ketidaksesuaian program kegiatan antara SKPD. Artinya, program kegiatan tadi itu tidak berjalan beriringan, tetapi berjalan sendiri-sendiri. Tentu saja dalam visi, misi, sasaran strategis, tujuan pencapaian sasaran strategis,
dipastikan ada sasaran strategis yang harus dilaksanakan secara berbarengan, secara bersamaan oleh beberapa SKPD. Misalnya saja sasaran strategis perwujudan ketahanan pangan misalnya. Tentu saja hal tersebut tidak hanya dapat atau mampu dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri, tetapi juga harus didukung oleh Dinas Pengairan untuk pembangunan saluran irigasi, Dinas PUPR yaitu untuk pembangunan sarana jalan untuk pengangkutan hasil pertanian, dan dinas-dinas lain yang ada kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tadi. Jadi ini contoh-contoh titik kritis yang harus diperhatikan dari setiap usulan-usulan pada RKA SKPD. Nah, titik kritis lainnya adalah kesalahan penempatan mata anggaran. Misalnya nih, alokasi anggaran untuk pembangunan misalnya pada Dinas Pendidikan Daya atau pada Dinas Syariat Islam untuk pembangunan pesantren atau untuk pembangunan masjid. Nah, kita harus melihat terlebih dahulu apakah masjid tadi itu atau pesantren tadi itu merupakan aset Pemda. Kalau bukan, maka ditempatkan pada belanja hibah, bukan pada belanja modal. Jadi ini contoh 3 titik kritis dalam review RKA SKPD. Simpulan cerita kita pagi ini adalah penyusunan RKA SKPD itu harus selaras mulai dari RPJM, RKPD, KUA PPAS, kemudian dan RKA SKPD. Jadi ini kunci dari penyusunan dokumen RKA SKPD. Demikian untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian. Bila ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat yang tersedia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.